Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuniji Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 4B. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan live session yang ada di Red Hat, yaitu di live session 6 tentang providing additional storage strategies. Nah, yang di sini yang dimana itu kita disuruh mengkonfigurasi dan share storage volumenya. Kemudian share storage volume, kemudian create a container, kemudian load an object into containernya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ya ke labnya itu. Kita start dulu labnya di sini. Kita login dulu student. Tunggu sebentar, sudah masuk. Kita langsung ke terminal. Itu kita langsung Ctrl V aja yang sudah kita copy tadi. Terminal. Hapus dulu distract tadi ya. Oke. Nah, di sini kita tunggu sukses dulu ya. Kita tunggu sukses, kita belah layar seperti ini biar agar lebih mudah. Nah, ini kita tunggu sampai dia sukses semua. Nah, di sini udah ada instruksinya ya. Di instruksinya ini itu kita hanya mengikuti saja instruksi yang telah diberikan di dalam Red Hat-nya. Oke, di sini yang pertama itu kita domain operator. Nah, dengan nama operator 1 dan Manila tipe create, comment share tipe di ship style. Saat the value of driver headless servers to fall. Oke. Di sini untuk yang 1.1 itu kita akan masuk ke dalam operator 1 production. Oke, kita copy ini. Jika sudah selesai, kita tempel di dalam Red Hat-nya. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita copy, kita akan masuk ke dalam operator 1 production. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, kemudian itu kita akan masuk ke dalam Manila tipe create. Jadi dia akan memberi nama di yaitu shape type type. Nah, di sini. Nah, kita copy saja di sini untuk tipe false. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita cek apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan di dalam Red Hat ini. Nah, di ini namanya udah sama ya, type. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang berikutnya, itu kita masuk ke dalam developer production. Nah, sekarang kita pindah ya. Sekarang kita pindah ke dalam developer.
setelah itu kita juga akan membuat nama production itu share 1 ya, share 1. Kemudian share tipe shift 5. Oh, di sini kita akan memberi size atau ukurannya itu yaitu 5 ya. Dan statusnya creating. Oke. Oke, di sini kita copy dulu. Bentar. Oke, kita tunggu sebentar untuk outputnya ya. Oke, di sini untuk outputnya itu sudah ya. Di sini untuk ID-nya itu yang di enkripsi, kemudian untuk size-nya itu sudah 5 ya, sudah sesuai. Dan untuk statusnya itu creating. Nah, kemudian itu kita akan membuat list untuk kolom name itu, kemudian share proto, kemudian status, dan kemudian share tipe name. Oke, di sini kita akan buat kolomnya. Nah, di sini untuk kolomnya sudah selesai, sudah terbuat ya. Di sini untuk di dalam kolomnya itu terdapat name yaitu production share 1, untuk share protonya itu CEP HFS, kemudian untuk status available, kemudian dengan untuk share tipe name itu CEP style. Nah, untuk di langkah kedua ini sudah ya, sudah dilakukan. Nah, untuk di langkah kedua ini kita itu tadi disuruh membuat ukuran untuk sebuah tugas di dalam ini, yaitu berisi 5 GB untuk size nya. Kemudian kita lanjut untuk langkah ketiga. Untuk langkah ketiga ini yang pertama itu kita masuk ke developer 1. Kan kita sudah masuk di developer ya. Kemudian itu using the default flavor, the Rahel 8 image, the example key pair atau kuncinya itu key example key pair. Kemudian untuk production network itu network 1 ya, untuk networknya. Terus untuk provider storage second network. Oh, jadi untuk second networknya itu yaitu provider storage. Dan yang terakhir itu untuk data file itu kita di home student manila user data .file. Oke, sini kita ikuti langkahnya. Yang pertama itu kita open stack server create dulu. Kemudian kita akan membuat flavornya yaitu masih default. Kemudian kita buat image-nya yaitu image-nya itu Rahel 8. Kemudian key name-nya itu example key pair. Terus untuk nick di net ID itu production network 1. Untuk
net ID-nya ya, itu bernama production network 1. Kemudian itu yang kedua itu untuk net ID itu kita buat juga di provider storage. Kemudian ini ada user data, itu berada dalam home. Setelah home itu ada di student, kemudian di Manila, kemudian yang terakhir di user data.file. Oke. Kemudian yang terakhir itu kita akan menjalankan production server 7. Setelah itu program ini akan jalan. Oke, kita tunggu sebentar. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan langkah yang selanjutnya, itu di sini untuk available floating IP address. Nah, jadi kita akan melihat IP addressnya di dalam floating IP ini. IP-nya itu berapa? Kemudian kita akan membuat floating IP data production server 7 di IP-nya itu 172.250.170 seperti itu. Kemudian untuk langkah yang ketiga 3.3 ini kita akan coba ping di dalam produksi developer 1 production, nah workstation. Jadi kita akan mencoba apakah berhasil atau tidak, seperti itu. Lama ya dia membuatnya ya. Nah, di sini sudah ya. Sudah jadi. Oke, status juga aktif ya. Kemudian kita lanjut ke untuk floating IP. Stack list min f json. Kita cek untuk IP-nya. Di sini IP-nya itu masih 179 ya. Nah, sekarang kita akan membuat IP tersebut menjadi menjadi 170 ya. Oh, sorry, di sini kan kita ikutin IP-nya yaitu 179. Nah, di sini bisa ya. Jadi kita itu akan memfloating IP untuk sesuai yang ada di dalam OpenStack list JSON ini ya. Untuk IP-nya itu kita ikuti. Kemudian kita coba ping ya. Sekarang kita coba ping. Jangan lupa IP-nya ini kita rubah 179. Nah, di sini berhasil ya untuk pingnya.
Oke, kita lanjut ke langkah yang keempat. Di langkah yang keempat ini kita akan oke, kita sekarang masuk ke SSH head admin at control. Oke. Oke, di sini sudah masuk ya. Kita sudo min i. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang itu kita akan bikin di create save hx. Usernya itu client.cloud user. Nah, kemudian di save di dalam home head admin cloud user dot keyring. Oke. Setelah itu ini kemudian yang terakhir out ini. Nah, sudah ya, udah buat. Kemudian kita akan masuk ke dalam sini ya. Nah, untuk key-nya itu ini ya, kita ke ini dulu, notepad, kita salin dulu untuk key-nya ini. Aduh, bisa ya. Copy. Wah, oke, bisa. Berarti nanti kita scroll aja. Oke, setelah itu kita logout. Logout, kemudian kita logout lagi. Nah, sekarang kita sudah keluar lagi ya. Kemudian langkah kelima ini kita akan mengcopy cap conf dan cloud user ini file from controller 0 to the production server 7. Oke, kita akan masuk ke dalam cd Manila. Kita akan masuk ke Manila. Kemudian kita scp kita akan masuk ke dalam head admin controller cloud ini ya. Kita akan cek berapa kecepatan di dalam ini ya, cloud user dan conf. Nah, di sini sudah 100% ya. Untuk di cloud user keyring itu 70, sedangkan di cep conf ini ada 417. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke sini, scp lagi.
kemudian kita masuk ke cloud. Nah ini IP nya tadi kan kita 179 ya, kita rubah 179. Ini 179. Oke, di sini oke. Kemudian kita keluar, kita cd. Dah, oke. Sekarang kita masuk ke langkah ke-6. Di langkah ke-6 ini kita akan membuat akses allow. Oke. Itu yaitu untuk akses to, akses type dan states. Kemudian production set. Oke, kita tunggu. Nah, untuk access to nya itu ada cloud user ya, kemudian access type itu, kemudian stage nya itu Qwen to Apple. Kemudian kita akan membuat akses list juga di sini untuk statusnya. Wah, keluar lagi error. Oke, sudah. Kemudian kita akan buat columns access to, access level dan states. Nah, di sini untuk stage-nya itu aktif, kemudian levelnya itu RW, access to yaitu cloud user. Oke, kita lanjut ke langkah ke-7. Langkah ke-7 itu kita akan membuat kolom untuk share export location list production share 1. Oke. Oke, untuk di sini untuk ID-nya itu di enkripsi ya, ini ID-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah 8. Langkah 8 itu kita masuk ke SSH Cloud User IP kita tadi ya. Itu IP kita tadi kan ujungnya 179. Diganti 9. Nah, sudah masuk ya. Oke. Kemudian kita sudo min i. Kemudian kita mkdir. Kita akan membuat folder ya. Folder mnt kemudian ceph. Oke, sudah. Kemudian kita masuk sekarang di sini ya. Untuk kita akan memasukkan repo-nya. Oke. Setelah itu ini
menginstal CPH Fuse. Oke, nah sudah ya, sudah komplit. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-10. Itu kita akan masuk ke dalam CP Fuse ini dan memberi 019 ini kode apa nih? Takutnya kode yang di atas tadi. Bukan ya. Kita ikuti saja perintah di sini. ID-nya ini kita masukkan. Kemudian keyring ini. Kemudian klien ini. Volume ini pakai yang mana volumenya? Ini volumenya. Berarti kita ganti di Oke. Berarti di sini kita rubah ini ya. Mana tadi? Ini. Aduh, salah.
bisa ya. Tunggu sebentar. Jadi kita harus memasukkan klien mount point ini itu sesuai yang apa yang dilakukan di atas tadi. Nah, kita memakai ID yang telah diberikan tadi, yang kita jalankan tadi itu. Nah, jadi untuk di langkah ke-11 ini itu kita akan membuat sebuah kata, yaitu kata hello ya. Nah, hanya membuat itu di dalam mnt ceph hello.txt. Kita akan membuat itu, kemudian lalu kita jalankan, maka dia mengeluarkan output hello. Kemudian setelah itu kita logout, kemudian kita keluar lagi. Nah, untuk di langkah 12 itu kita akan disuruh membuka http dashboard.overcloud example use. Nah, kemudian untuk the domains itu di operator 1 ya, itu dengan nama user operator 1, kemudian red hat itu sebagai passwordnya. Kemudian kita connect select project, kemudian select is production. Nah, kemudian kita akan membuka project, kemudian kita buka lagi object storage, kemudian ke container, kemudian kita akan klik container. Setelah itu dengan nama container name itu kita masukkan production min backup, kemudian klik submit. Kemudian itu kita klik production backup tadi, kemudian kita klik ke folder, tambah folder, kemudian folder itu diberi nama cloud init dan klik create folder. Jadi kita akan membuat foldernya. Kemudian itu kita klik cloud init folder itu. Setelah itu kita klik up round next to, kita akan menambah folder lagi. Kemudian kita klik browser localhost, itu kita akan membuka di home student manila user data.file. Kemudian kita akan membuka, kemudian itu kita upload file di dalam situ. Nah, setelah itu selesai tugasnya. Mungkin seperti itu ya penjelasan saya, karena ini mungkin ada kendala sinyal, jadi dia tidak bisa melakukan jalan lagi ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.